Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alvina Husnulkologi HMPM 220201 0014, Muhammad Gradian HMPM 220201 0022, dan saya sendiri Ian Muhammad Erik dengan HMPM 220201 0031. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepatuhan pajak untuk memenuhi nilai tugas pendidikan kewarganegaraan. Untuk yang pertama yaitu pengertian pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Untuk pengertian pajak itu sendiri merupakan sejumlah dana atau kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh individu, badan usaha, atau warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik serta untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Dan yang selanjutnya tentang pengertian kepatuhan pajak. Untuk pengertian kepatuhan pajak meliputi sikap dan tindakan individu, badan usaha, atau warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak penting untuk menjaga keadilan dalam pembagian beban pajak dan mendukung pendapatan negara. Dan yang selanjutnya ada beberapa macam tentang kepatuhan pajak. Di sini saya akan menjelaskan dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Untuk kepatuhan pajak formal yaitu suatu perilaku di mana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan formal dalam undang-undang. Dan untuk yang kedua kepatuhan material. Dan untuk kepatuhan material merupakan suatu perilaku wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Di sini saya akan memaparkan mengenai 4 jenis pajak. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atau pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Penghasilan tersebut dikumpulkan untuk digunakan dalam konsumsi serta kekayaan. Di sini ada fungsi pajak dalam penghasilan itu memiliki fungsi regulasi, fungsi pendapatan, fungsi pemerataan, serta fungsi stabilasi. Dan yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Itu adalah jenis pajak yang disetor dalam dan dilaporkan ke pihak penjual yang telah dilaporkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu meliputi pihak penjual yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Pajak pertambahan nilai yaitu impor kena pajak dan penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya itu adalah pajak bumi dan bangunan atau biasanya PBB. Setiap 1 tahun sekali warga Indonesia kan mendapatkan kwitansi ini untuk membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan atau PBB itu adalah pungutan wajib setiap tahunnya atas kepemilikan tanah maupun bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan usaha. Untuk pasal penghasilan pajak itu terdapat pada pasal 21 mengenai gaji serta upah, pasal 22 itu mengenai pungutan atas impor, serta pasal 23 itu mengenai pengutas
adalah pasal 26 itu mengenai pungutan kapital. Dan yang selanjutnya adalah kepentingan kepatuhan pajak. Yang pertama adalah pengaturan inflasi. Pengaturan inflasi itu adalah pengaturan untuk mengatur serta mengendalikan inflasi dalam perpajakan. Dan yang kedua itu pengaturan ekonomi. Pengaturan ekonomi itu sebagai pengendalian atau penginvestasian pengeluaran. Dan yang ketiga itu adalah keadilan dan solidaritas sosial, itu sebagai pembagian atau beban fiskal dalam keadilan serta solidaritas sosial. Dan yang terakhir adalah pendapatan negara. Pendapatan negara itu berupa pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling utama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Geda Hadian. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa tantangan bangsa Indonesia untuk menstabilkan pemasukan pajak dan efisiensi pajak di Indonesia. Yaitu tantangan pertama adalah bocoran pajak. Banyak terjadi bocoran pajak, semisal praktik tidak dilaporkannya atau tidak dibayarkannya wajib pajak terhadap negara. Hal itu membutuhkan suatu hukum yang tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, kurangnya kesadaran pajak di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak paham terhadap apa itu fungsi pajak, bagaimana cara membayar pajak, dan apa aja yang kalau kita membayar pajak itu apa aja yang kita kontribusikan kepada negara. Yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi berkaitan dengan kurangnya kesadaran pajak, sehingga untuk dua masalah tersebut harus ada penanganan dari pemerintah untuk menambahkan sosialisasi kepada masyarakat, atau dengan cara mudahnya memberitahu masyarakat betapa pentingnya pajak harus dibayarkan dan menjadi wajib pajak. Yang keempat adalah masalah yang paling banyak di Indonesia, yang paling digarisbawahi di Indonesia, yaitu masih banyak tindakan negatif yang dilakukan oleh aparatur pajak atau dari pemerintahan. Yang misal contoh paling banyak di Indonesia adalah korupsi. Kita sebagai wajib pajak atau masyarakat lain sebagai wajib pajak banyak yang mengeluhkan kasus korupsi. Semisal kita diberi beban pajak sebagai wajib pajak, tetapi yang di atas menyalahgunakan dana yang sudah kita bayarkan itu untuk kepentingan mereka pribadi, atau beberapa di kasus DPR ada kepentingan yang seharusnya tidak untuk rakyat tetapi memiliki anggaran yang sangat besar. Itu harus digarisbawahi sebagai wajib pajak sangat menyayangkan hal tersebut. Yang selanjutnya, kewajiban terkait kepatuhan pajak. Yang pertama adalah kewajiban pajak. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Alvina, kewajiban pajak ada kewajiban PBB sebagai pajak bangunan atau PPN dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lapor pajak. Kita sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak seperti NPWP atau penghasilan per tahun. Yang ketiga adalah membayarkan pajak itu dengan tepat waktu. Karena apabila kita tidak membayarkan pajak itu dengan tepat waktu, terhadap ada sanksi administratif, hingga paling buruk adalah ada sanksi pidana yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah kolaborasi otoritas pajak. Kita wajib pajak perorangan pribadi, badan atau badan usaha bisa melakukan kolaborasi dengan otoritas pajak. Yang pertama dengan kolaborasi digital. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat aplikasi untuk mempermudah pegawai atau badan perorangan atau badan usaha untuk membayarkan pajak ke pemerintah. Yang kedua adalah kolaborasi pemeriksaan pajak, yaitu bisa bekerja sama dengan badan yang berwenang untuk menyelidiki atau memeriksa data yang ada di badan usaha tersebut. Yang ketiga
bisa melakukan pertukaran informasi. Yang keempat, bisa melakukan kolaborasi penegakan hukum, yaitu bisa bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Yang terakhir adalah patuh terhadap peraturan dan prosedur. Kita sebagai wajib pajak atau badan wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak harus patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap bagaimana cara membayar pajak, bagaimana tata cara berapa tarifnya, itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dasar-dasar hukum pajak yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara pembayaran. Undang-undang ini mengatur bagaimana ketentuan umum perpajakan di Indonesia, baik sebagai objek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Hal ini mengatur pajak yang dihasilkan oleh badan pribadi perorangan di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Tentu hal undang-undang ini mengatur tentang jual beli barang mewah, pajak yang dikenakan jual beli barang mewah atau jasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.